Jangan lupa coblos batiknya ya, luar biasa ya. Untuk Bapak kita tercinta, terima kasih Bapak Dr. Haji Yuhrodo Effendi MBA, terima kasih Bapak Yes yang luar biasa selalu memberikan yang terbaik hatinya untuk Bang. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan gua Wid Nugroho. Ya, hari ini kita mau olahraga dulu. Ini namanya Mince, Minggu Ceria. Iya, ini kita mau ke rumahnya Bapak Yes dulu. Kita mau sepedaan sama beliau biar seru-seruan kita goes, biar tetap sehat ya. Teman-teman jangan lupa olahraga ya, pokoknya kita mau coba muter-muter keliling Kota Lamongan naik sepeda. Ayo, let's go. Yes bro. Yes bro. Yes bro. Yes ya bro. Yes bro. Yes bro. Bro di YouTube ini gimana? Yes bro. Yes bro. Semangat Yes Bro, jangan bikin kendor. Gerakan 972. 9 tanggal 9, 7 setuju, 2 nyoblos 2. Langsung. Mantap. Gak belengar tak kepengenan itu. Ya aku ya kan bapak itu. Ya, selamat pagi teman-teman. Di samping saya ada Bapak kita tercinta yang luar biasa. Hari ini kita mau sepeda kemana Pak? Namanya kalau di sini hari Minggu ini apa namanya Pak? Minggu ceria. Minggu ceria, Mince. Namanya Mince. Rute kita kemana nih Pak? Ya kita di seputaran alun-alun dan beberapa tempat nanti yang Asik ya Pak? asik lah sambil kita nikmati kuliner Lamongan. Mantap Iya. jiwa. Terima Oke. kasih pokoknya teman-teman, ikutin kita terus ya. Let's go. Oke.
selamat datang kepada Bang Gun, Bapak Zironi. Baik, di kesempatan pagi hari ini dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dalam rangka untuk memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2020 ya. Tentunya di kesempatan pagi hari ini Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Yes. Ini Mas Widi Yellow Pen yang nyanyi. Ular berbisa sama dua titik. Oke. Baik, di tengah-tengah Mas Widi sepatah dua kata untuk Hari AIDS. Nyanyi dulu. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya, Bapak kita yang luar biasa, terima kasih. Jadi di hari Pak Yes yang luar biasa, terima kasih Pak Yes untuk kita semua di sini. Dan tentunya di hari AIDS ini benar banget kita jauhi penyakitnya tapi bukan orangnya. Jadi ini luar biasa. Komunitasnya mari kita dukung bersama-sama untuk Lamongan semakin luar biasa juga semakin juga bebas dari AIDS dan HIV ya. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semuanya. Satu bait lagunya ya. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap. Tepuk tangan dong buat kita semua. Terima kasih banyak. Sesuatu yang luar biasa di dunia di kesempatan pagi hari ini, budaya bisa datang hadir bersama-sama kita dalam nih Pak, benda sejarah? Jadi ketika itu ada seorang Panji, namanya Panji Laras dan Panji Liris. Waktu itu diinginkan atau dilamar dari Kediri yang namanya Dewi Andonsari dan Andanwangi. Ya. Kemudian Panji Laras dan Panji Liris ini memberikan syarat agar membawa kendi ini sama pasujudan istilahnya, sajadah dari batu yang asli. Ini satu batu ini. Satu batu kemudian digali di ini ya. Digali sedemikian rupa dan kemudian di perbatasan Lamongan sana terjadi peperangan. Ya, akhirnya sebenarnya ini adalah penolakan halus dari Panji Laras dan Panji Liris dan akhirnya ini tertinggal dan sampai sekarang ini ditempatkan di Masjid Agung ini. Berarti usianya berapa? Ya hampir sama dengan Kabupaten Lamongan, sekitar 450 lebih ya. 450. Lokasi juga di sini Pak? Atau dulu dipindahkan? Di sana. Di perbatasan? Kan di sebelah sana dan ini sekarang diamankan di sini. Diamankan sini. Ya. Makanya ini airnya tidak pernah kering. Airnya nggak pernah kering. Sambil menunjukkan ketika musimnya musim penghujan dan musim kemarau pun ini akan dengan sendirinya menunjukkan takaran air. Kelihatan dari sini ya. Ini musim kemarau, musim hujan gitu. Betul. Oke, luar biasa nih Pak. Dan ini sekarang ditempatkan di sini. Tempatkan di sini Ada dua, yang di sana dan di sini. Oh, ini punya memang dua ya Pak ya? Betul. Jadi ini batu utuh tapi digali gitu, dibener itu ya? Iya, sama dengan dua-duanya ini. Keren nih teman-teman, ini alun-alunnya Lamongan Pak. Betul. Jadi ini kalau kita minggu itu kan mince ya, minggu ceria. Ini semua tumplak-blak di sini Pak ya? Ya, ramai sekali. Makanya salah satu keinginan saya ke depan ini kan saya akan membangun taman-taman tematik seperti ini. Di beberapa tempat karena dari sini ini banyak kerumunan yang nanti bisa menggerakkan ekonomi lokal. Nanti bisa kita lihat di sana
para UMKM maupun PKL yang juga berjualan. Oke, dari rencana nanti nggak cuma di alun-alun sini, tapi ada di tempat-tempat yang lain hampir Betul. sama seperti gini, Pak. Nggih? Betul. Oh, Iya. Oke, dan ini untuk membangkitkan UMKM yang ada di sekitar Lamongan. Ya tentunya bagus banget, Pak. Kalau ngomong-ngomong masalah tentang olahraga nih, Pak. Kalau Iya. ngomongin sama Iya. Bapak nggak jauh-jauh nama sepak bola nih. Iya. Persela, Pak. Persela ini orang kan lihat nih dari kota, ya masih kabupaten kecil ya, Pak ya. Betul. Saingannya yang dari Iya, tempat-tempat luar yang luar biasa, Iya. tapi nggak pernah. Rahasianya apa, Pak? Nggak pernah degradasi, terus sampai saat ini bisa on top istilahnya untuk mereka itu apa, Pak sebenarnya, Pak? Ya, kalau kita bandingkan dengan kota-kota besar di Lamongan ini mungkin kita bukan kabupaten yang kaya. Iya. Tapi hanya satu hal, kita mengelola sepak bola ini dengan manajemen satu hati. Kita sangat efektif sekali dalam pengeluaran dana. Oke. Kita sangat semangat sekali dalam pencarian dana. Oke. Sehingga input dan output yang masuk ini bisa seimbang. Seimbang. Kita tidak berboros-boros, tapi kita sangat efisien sekali dalam Efektif ya, Pak, mengelola juga dana. ya? Betul. Oh. Iya, iya. Wah, ini rahasianya teman-teman. Jadi ya Persela ini luar biasa sampai saat ini konsisten. Bahkan, Pak, kalau bila dikatakan Lamongan ini ternyata punya putra-putri terbaiknya, Pak. Betul. Jadi kalau di motocross ini, di motocross juga ada yang juara iya. nasional, juara Asia. Ricky, Ya, iya. ini juga luar biasa. Jadi Betul. ternyata putra Lamongan yang ternyata sampai Asia bahkan, Pak. Ya. Jadi ini harapan Bapak ini ke depannya untuk generasi-generasi milenial yang tentunya punya potensi-potensi yang membanggakan ini apa nih kira-kira, Pak? Atau Ya. bikin seperti apa gitu, Pak? Dari sisi olahraga, saya nanti akan mewajibkan setiap desa agar punya tempat lapangan olahraga. Apapun itu. apapun itu. Bisa bulu tangkis, bisa bola voli, bisa bahkan sampai misalnya tidak mampu mereka ya punya tempat olahraga catur misalnya. Oh, iya. Saya guyonannya begitu. Geng. Tapi maksudnya lebih dari itu, saya ingin membangkitkan seluruh bibit-bibit atlet ini dari seluruh pelosok-pelosok yang ada di desa ini. Oke. Kita sudah mulai ada di sini voli ya. Iya, voli. Kita sudah ikut Proliga HMS Sadang dari desa Teluk Oh iya Sadang ini. iya Pak, betul. Dan nanti ke depan saya tidak hanya ingin cabang olahraga sepak bola saja, saya tidak ingin cabang bola voli saja, tidak ingin motocross saja, Iya. tapi hampir Semua semua bidang atlet-atlet ini bisa lahir dari Kabupaten Lamongan. Wah, luar biasa. Jadi ini ada peran pemerintahan yang bersinergi ya, Pak, Tentu, dengan generasi-generasi penerus bangsa yang Betul. berasal dari kota Lamongan yang pastinya akan membanggakan nih dari Lamongan sendiri. Dan Lamongan ini ternyata punya potensi kuliner yang luar biasa. Nanti kita Kuliner saya nggak pernah, jalan. belum cobain, Pak. Jadi kuliner-kuliner yang asik. Kalau Lamongan udah mendunia lah, Pak. Iya. Kayak soto Lamongan sudah mendunia, kayak pecel lele Lamongan itu sudah mendunia lah. Di mana-mana Lamongan lah. Bahkan saya kalau di Jakarta, bahkan teman-teman kalau mungkin ada di Hong Kong pun juga sama. Jadi ada di sana juga ada, Pak, jualan. Waktu saya manggung di sana ada Lamongan, soto Lamongan, pecel Lamongan. Jadi Iya, memang betul. benar-benar sudah mendunia. Di Atau Kuala akan Lumpur diikuti juga. Iya. dengan kuliner-kuliner yang lain, Pak, harapannya nih, Pak. Ya pastilah. Pasti ya, Saya Pak, ya? pikir kuliner ini adalah sebuah simbol bahasa diplomasi saja. Oke. Ya. Dulu Cina menjajah di berbagai daerah dimulai dari kulinernya. Ya, Oke. bisa jadi Lamongan ini masuk ke beberapa tempat karena Dari kuliner. dari kulinernya, tapi setelah itu mungkin diikuti dengan investasi-investasi yang lain. Oh, Ya, mantap. orang Lamongan yang keluar kalau sekarang dengan skillnya mengolah makanan ini menjadi luar biasa, Iya. ya nanti tentu akan investasi lain yang bisa menguasai di dunia. Ya, luar biasa. Teman-teman ini bersama Pak Yes yang luar biasa punya visi yang luar biasa untuk anak-anak muda, generasi-generasi anak muda. Pokoknya Pak buat pesan, Pak, buat generasi muda Indonesia ini, Pak, Ya. untuk menghadapi era yang saat ini udah modern banget ya, yang semuanya dengan sistemnya sudah digital semua nih, Pak. Betul. Ini mungkin pesan-pesannya buat anak-anak Indonesia. Baik, dari revolusi industri 4.0 kuncinya adalah teknologi informasi. Kalau kalian menguasai teknologi informasi, semuanya akan dilakukan dengan digitalisasi, maka kalian akan menguasai semuanya. Oke, terus semangat. Semangat terus, Mengguncang dunia. Ya. Selamat mengguncang dunia, teman-teman semuanya. Pokoknya salam sehat buat kita semua. Kita langsung aja lanjut muter-muter lagi, Pak, ya. Siap. Oke, terima kasih. Yuk, let's go.
ya. Ikut ya. Ayo. Ayo gabung, Mbak. Ayo gabung. Iya, makanya saya Ada Mas Vidi, Hello Ben. ini Mas Vidi Hello Ben. Iya. Kalau mau foto silakan. Iya. Iya. Jadi ini ada komunitas literasi. Ini memang setiap minggu, Mas. Setiap minggu pagi. Setiap minggu pagi ya. Ini lapak buku ini, jadi orang bebas baca atau seperti apa ini? Konsepnya ini. Sudah baca pernah semua ini, Pak? Perutnya belum kotak. Belum ada kotak. Baru ini aja. Sini, Mas, sini gabung Mas. Ya, teman-teman kita sekarang ketemu sama teman-teman dari komunitas street workout yang ada di Lamongan. Ya, teman-teman berapa Mas anggota Mas? Mas. Mas siapa namanya? Satu. Ketuanya siapa ini? Ada. Oh, belum ada ketua, sama aja semuanya ya, grup sekali ya. Sudah berapa lama nih Mas? Sudah lama. Satu tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini basicnya apa Mas? Basicnya memang atlet voli atau atlet basket atau memang seneng ini ataupun anggota dosen atau memang anak-anak muda yang komunitas bersama-sama seneng untuk street workout ini? Ya, yang suka olahraga aja. Nih, teman-teman setuju nggak kalau ternyata tempatnya nggak cuma di sini, ada tempat fasilitas untuk street workout tapi cuma nggak ada di sini aja? Mau nggak Mas Bro? Ya mau, Pak. Mau nih. Harapannya apa nih? Untuk dukungan ini apa nih? Depan setiap kecamatan ada tempat olahraga, Pak. Soalnya ini jauh, Pak. Rumahnya mana? Sumreng, Pak. Karena cuma ada di sini ya? Ya. Jadi besar harapannya ada tempat-tempat seperti ini sama ya di setiap kecamatan tadi ya? Betul, Pak. Jadi ini anak-anak muda bagus Pak ini Pak. Jadi mereka jadi tetap jaga kesehatan bukan rata-rata atlet atau Ini, Mas. Ya, untuk dapat cita-cita aja. mau daftar coaching sekarang gitu ya. Semangat semuanya pokoknya ya. Ini pertanyaan juga. Sudah dapat ya Pak? Kemudian udah sempat anggota semuanya. Ini rata-rata paling muda umur berapa nih? 18 tahun. Tahun berapa? Paling sepuh? Ada di sana tapi. Paling senior. Ada di sana. Biasanya paling kuat ulatnya berapa kali Pak? Memang targetnya atau sama-sama yuk latihan ulat bareng-bareng 15 kali atau gimana? Biasanya 5 kali, 5 kali Pak. 5 kali? 5 kali berapa lagi, muter lagi itu. Apa aja Mas kombinasi olahraganya biasanya? Boleh dicontohin nggak? Maksudnya pull up, terus apa, terus apa? Mas contohin. Bentar aja, nggak apa-apa. Ayo, Mas. Contohin, Mas. Ayo, biasanya apa ini? Biasanya apa aja? Oke. Oke, mantap. Biasanya selain itu apa Mas? Selain itu apa Pak? Putar-putar berapa kali? Repetisinya ya? Banyak ya? Ayo foto rame-rame. Kita. Ayo.
teman-teman, ini kita pusat kuliner ini ya. Kita pusat kuliner. Di sini kita lagi bareng-bareng. Coba ini biasanya memang ini Pak ya, untuk khusus ya? minggu, hari minggu Hari Minggu aja. Ya. Ini batas ada waktunya nggak sih Pak? Jamnya Pak? Iya, nanti malam Jam. minggu sampai dengan nanti sekitar jam 9 dan 10. Oh, luar biasa. Wah ya, ini luar biasa nih dari UMKM ini. Ini rasanya apa aja Mbak? Ayo ambil. Nah ini kita coba, ini salah satu UMKM ini ya, yang ada di Lamongan. Oke ya teman-teman, ini langsung kita coba nih Pak ya. Ya, ayo. Double Milky. Oh iya, satu UMKM yang ada sini namanya Double Milky dan Rumah Kue Khadijah. Oke teman-teman, kita sekarang lagi makan di pecel. Pagi-pagi pecel. Pecelnya panas. Teman-teman semuanya, ini apa nih Pak? Ini jamu caca ya. Jamu Jadi caca. bikin beras kencur sama kunyit asam. Biasanya tempat jamu itu kan suasananya kan jamu. Iya. Ini tulisannya kayak di kafe nih Pak. Ya, Emang sengaja? Ya. Supaya anak-anak muda bisa cobain jamu nggak? Nah, ini memang anak saya yang punya. Ya, namanya Caca. Anak saya kebetulan makanya namanya jamu Caca. Caca, oke. Iya. Jadi ini sudah cukup lama karena ini memang dibikin oleh resepnya turun temurun lah. Turun temurun. Ini distribusinya seluruh Jawa Timur. Ya, kita di sini aja. Di sini aja. Ya, tapi banyak orang yang Ambil. untuk oleh-oleh Oh, oke. kota. Oke, ini teman-teman nih. Ini namanya ini beras kencur, ini Kunyit asam. ini nasi. Jadi dua macam ya, Pak? Ya, Dua macam. Ini kita jamu biasanya kalau anak muda memang ini yang buat kebetulan anaknya Pak Yes, jadi gayanya stylenya anak muda ini, jadi tongkrongannya enak. Jadi dingin ini, jamunya dingin teman-teman. Jadi bisa dicoba. bisa langsung dicoba ini. Ini beras kencur nih, ini bagus. Kita mau tes ya. Iya. Ayo Dan. Ayo Mbak. Ini arsitek kita ya Pak. Luar biasa. Ayo yang lain. Seger. Enakan yang ini. Oh ya. Ya. Aku sih. Jadi nanti kita coba ini. Hah? Ya. Aku tuh aku ya. Tesnya juga nggak kayak jamu udah. Iya, rasanya udah nggak jamu. Jadi ini cocok nih Pak kalau di era milenial kalian. Kalau dulu kan jamu pahit, gimana Iya. gitu ya. Ini jamu sudah mitos jamu pahit langsung terbantahkan di sini. Ini tempatnya luar biasa nih. Tempatnya kayak di kafe, jadi orang di sini boleh. Boleh makan di sini nggak sih Pak? Minum di sini boleh ya? Jadi ini tempatnya enak kosi nih. Iya. Jadi tidak seperti toko-toko jamu pada umumnya. Mantap. Mantap. Halo teman-teman semuanya. Di samping saya ada Bapak Yes yang luar biasa, yang selalu yes, Pak.
Siap. yang selalu ya. Ya ini kemarin kelihatan dari semalam kita bersama-sama menghibur teman-teman semuanya selalu ya. Permintaan teman-teman selalu yes. Ini memang nama itu membawa ya Pak ya. Membawa luar biasa selalu yes dan selalu yes untuk Lamongan yang pastinya. Ini luar biasa Pak. Di samping kiri saya ini ada satu buku yang luar biasa. Ini baru rilis Pak. Iya, baru rilis. Ini Baru baru, rilis nih. mau akan kita Oke. baru mau akan kita Mulai aktifkan jualkan ya Pak ya. launching, iya. Kita launchingkan. Oke, Iya. ini wah ini luar biasa sekali Pak. Ini memang banyak sekali ya cerita-cerita dan ini teman-teman juga nanti bisa didapatkan juga nih Pak. Iya, Bisa iya, diperjualbelikan pasti. nggak? Oh iya, Nggak? mungkin ya. juga. Jadi jadi, ya. bisa jadi. Nanti ini tapi untuk sementara ini menghujam ke tanah, menjulang ke langit ini apa nih Pak? Maksudnya Ya, boleh sedikit. ini sebenarnya filosofi dari pohon trinil ini. Jadi pohon trinil ini salah satu tempat wisata di Kabupaten Lamongan. Ya. Dan akarnya ini kuat ke bawah, Ya. maksudnya menghujam ke tanah ini. Kemudian yang menjulang ke langit ini karena ini pohonnya sangat tinggi. Sangat Jadi- tinggi. Jadi walaupun kita terus dari sisi karir dan Iya. semuanya kalau kita ke atas, jangan lupa kita tetap Di bawah. harus punya akar di bawah. Wah, gitu. luar Iya. biasa. Jadi di bawah akarnya kuat ya Pak ya. Betul. Punya dasar yang kuat. Iya. Jadi Pak, ini kita ngobrol-ngobrol seputar tentang Lamongan aja. Lamongan ini kan kotanya ya kecil lah ya, nggak terlalu besar Iya, gitu. betul, Tetapi ternyata punya potensi-potensi yang menurut saya Sangat cukup luar biasa. sangat luar Iya. biasa. Salah satunya yang membanggakan kan memang Persela ya. Persela, iya. Persela Lamongan ini kan, Iya. Persela Lamongan ini kita ngelihat apa? Dari anak-anak muda di sini ada pembibitan gitu-gitu. Gimana Pak? Iya. Jenjang karirnya dari teman-teman dari Persela untuk Bapak menjaga kesenambungan supaya teman-teman ini tetap jaya, supaya tetap ada regenerasi gitu dengan Betul. sistemnya Iya. gimana Pak? Baik, jadi kalau Persela ini kita setiap tahun kita magangkan ya seluruh pemain dari Lamongan ini sehingga mereka nanti bisa berkarir di Lamongan dan berkarir di tim-tim lain. Oh. Ya banyak sekali sebenarnya yang bermain di tim-tim besar. Hmm. Ada yang di Persib Bandung, ada yang di Arema Malang, bahkan kemarin ada yang sempat di Persija. Ya kita kalau memang sudah kita bebaskan lah Iya. mereka ke sana. Tapi yang jelas setiap tahun kita punya pemain-pemain yang itu merupakan pembibitan dan pengkaderan dari Persela. Oke, dia disekolahkan gitu Pak ya? Ya kita Iya. punya Training. semacam akademi lah. Oh, akademi. Iya, akademi sepak bola. Sepak bola. Ya. Nah ini harapan ke depan nih Pak untuk apa Persela ini apa nih Pak? Mungkin tahun 2021 ini harapannya apa nih Pak? Iya, kita bertekad kita nanti bagaimana bisa papan atas lah. Papan atas ya Pak ya? Iya, karena Persela ini sudah menjadi milik dan rohnya masyarakat Kabupaten Lamongan. Ini bisa menjadi satu bahasa komunikasi. Iya, Setiap ikon ya salah satu ya. Ikon ya. Ketika orang bertemu dengan orang Lamongan, ketemu Iya. dengan orang Lamongan, bisa salamnya El Amania. El Amania atau gitu ya. Persela, Persela. ya. Dan banyak sekali lah di berbagai kota, hampir di seluruh Indonesia ini banyak orang-orang Lamongan yang menjadikan Persela itu sebagai perekat. Berkat, oke. Jadi pemersatu lah ya. Pemersatu, Pemersatu. betul. Jadi luar biasa Persela Iya. ini pemersatu teman-teman semua di Lamongan ya. Iya. Apapun warna kulitnya, apapun agamanya, ras dan lain sebagainya. Ya kalau orang Lamongan tetap sama satu ya. Salam betul. Lamongan ini luar Iya. biasa. Pak, kalau untuk olahraga yang lain nih Pak, kan saat ini juga banyak potensi ternyata Betul. ya. Salah satunya juga ada volley. Tadi kita Iya. juga bilang sudah volley. Terus harapan juga ada motocross dan ada olahraga-olahraga yang lain. Iya. Ada pencak silat gitu Betul. yang luar biasa ini. Supaya terus menjaga kesenambungan itu kira-kira apa Pak ya? Yang mungkin Iya. untuk anak-anak muda ini apakah nanti dikasih wadah dan kita support atau seperti apa? Datangkan pelatih-pelatih yang memang di dunianya sehingga teman-teman dari Lamongan ini bisa berkembang dan bisa Iya. mengharumkan nama Lamongan Betul. tentunya. Baik, ada dua hal nanti yang akan saya lakukan. Ya, yang pertama saya akan mewajibkan kepada setiap desa, saya akan menginstruksikan agar mempunyai lapangan olahraga apapun itu. Kalau Oke. punya tanah yang luas nanti punya lapangan sepak bola. Kalau agak kecil sedikit mungkin lapangan futsal, ya bisa bulu tangkis dan itu nanti bisa menggairahkan sekaligus sebagai wadah anak muda untuk mengapresiasi kreativitas mereka Kreativitasnya. ya bisa tersalur ya. Iya. Kemudian juga mencari bibit-bibit lah dari Iya. Kabupaten Lamongan ini. Yang kedua, saya akan membuat sport center yang berstandar internasional. Wow. Kita
banyak sekali ternyata atlet renang kita Oke. yang itu menjadi atlet PON Jawa Timur, Ya. tapi tidak dari Lamongan. Oh, Ya, gitu. Malah dari bukan mewakili Lamongan ya? Bukan mewakili Lamongan. Padahal asli Lamongan sebenarnya. Padahal asli Lamongan. Oke. Ya. Dan itu memang kita memang belum punya kolam renang yang berstandar internasional. Ya. Contohnya itu. Oke. Contoh Dan lain-lain nanti termasuk motocross, Iya. nanti akan kita buatkan juga Sirkuit dan sebagainya gitu. sirkuit, ya panahan kita juga punya atlet-atlet yang bisa mewakili di PON Jatim. Ya, Oke. nanti akan kita bikinkan juga yang lebih representatif. Artinya lapangan untuk mereka berlatih ataupun bertanding ini kita bikin yang standar. Wow. Ada lagi sebenarnya, Oke, Mas. apa, Pak? Yang nanti akan saya kembangkan, namanya sport tourism. Oke. Ya, jadi olahraga ini tidak hanya sekedar olahraga, Oke. tapi olahraga ini nanti juga kita kolaborasikan dengan pariwisata. Kita namakan sport tourism. Jadi nanti ada event-event lah, misalnya. Event-event besar lah ya. Ya, event-event besar. Jadi bisa Dayung datang, misalnya ya. di apa? Kita adakan di punya sini gitu, Bengawan Solo di sini ya. Oke. Misalnya untuk Motorcross juga bisa ya, ke Jurnas gitu ya, Bing, ya. Motorcross di Oh sini. iya. Kemudian sepeda tour ini Sepeda, bagus ya. sekali ya di selatan ini, di daerah hutan. Betul, di selatan ini pasti lebih bagus lah dari Kawah Ijen misalnya. Geng. Jadi nanti itu kita Dikembangkan kolaborasikan ya. menjadi sport tourism. Wah, sekalian ya Pak, langsung sekalian ya. Iya. Memperkenalkan juga kuliner-kulinernya. Kulinernya beragam ya teman-teman, tahu sendiri ya kuliner di Lamongan ini sangat beragam Pak. Jadi saya juga heran ternyata teman-teman di sini ini 24 jam Pak. Ini Betul. yang saya bilang menggairahkan juga ya sebenarnya Betul. bisnis di sini. Jadi Iya. saya juga mungkin investor-investor juga bisa berbisnis di sini karena Di ternyata Lamongan, punya potensi meskipun kotanya kecil ya Pak ya. Iya. Tapi saya juga heran kopi, warung kopinya itu bisa sampai banyak banget Pak ya. 24 jam. Ya, 24 di sini jam, luar ya. biasa warung kopi ya, dan semuanya hidup. Semuanya Ya. hidup Pak, sebelah-sebelahan ya Pak ya. Iya, karena rata-rata di sini semua memberikan fasilitas wifi. Ya. Jadi itu yang unggulannya. Ya selain itu juga kita kalau ngelihat sendiri di Lamongan itu orang jualan makanan itu buronan ya. Buranan. Iya. Buranan itu jualannya bisa jajaran Oh, semua iya, tuh. Memang betul. itu diatur gitu Pak. Iya, betul. Iya. Nah, dan Iya, itu mereka sebenarnya tetap laku otomatis semua ya. Iya, semua laku. Ya, jadi itu yang uniknya ya. Yang unik. Pernah kita bikinkan sebuah tempat itu di belakang plaza yang Iya. agak eksklusif, malah justru sebaliknya orang iya. tidak senang. Tidak senang ya? Lebih senang kalau Pinggir jalan gitu pinggir ya. jalan. Sambil ngobrol. Padahal sebenarnya udah mewadahi ya Pak sebenarnya gitu ya. Iya, sebenarnya cukup representatif dulu yang Iya. kita bikin. Tapi kembali lagi mereka pindah ke trotoar. Trotoar gitu. Iya. Karena mungkin rasanya beda. Wah, Iya. ini luar biasa kita ngobrol sama Pak Yes. Pak Yes, sebentar lagi kita mau on the way kemana nih Pak? Ya, kita akan melihat pusat kerajinan. Di sini banyak sekali ya UMKM, ada kerajinan bambu, ada Ya. kerajinan tenun, ada kerajinan batik. Yang saya pikir ini sudah Waktunya. kualitasnya sudah bagus ya. Nanti kita angkat ke lebih Dipromokan, dibantu promokan ya. lagi sehingga nanti saya akan memberikan wadah pelatihan, pendampingan bagi mereka juga termasuk akses permodalan lah nanti supaya mereka Berkembang bisa ya? berkembang lebih baik. Ya. Wah, Pak, selain itu Pak, sekali pertanyaan terakhir Pak sebelum kita muter Pak. Ini kan Lamongan ini sebagai sentra beras ya, padi ya. Betul. Di Ya. Jawa Timur Ya, terbesar, lumbung lumbung pangan, padi. ya, betul. Jadi ini satu tempat itu lumbung padi semua gitu ya Pak. Iya. Dan iya. itu sekarang gimana Pak? Kesinambungannya gimana Pak untuk kedepannya ini Pak? Harapannya untuk teman-teman semuanya seperti apa nanti perkembangannya mungkin terus bisa continuity dan lain sebagainya ataupun dengan petani-petaninya gitu Pak, mungkin penjualannya semakin tambah atau dan lain Oke, sebagainya. iya. Gimana? Sebenarnya di sini adalah lumbung padi Jawa Timur. Iya. Ya, tadi guyonannya. Iya. Andaikan di sini petani ini ngambek semua, udah nggak mogok makan Jawa semua. Timur. Di Jawa Timur nggak akan. Ya, tapi alhamdulillah kita terus ya menggunakan, sekarang kan harus menggunakan teknologi. Iya. Ya. Teknologi pertanian ini bisa meliputi berbagai hal, misalnya pemilihan bibit yang baik, ya, kemudian cara tanam yang baik, kemudian termasuk pengolahan pasca panen. Ya. Jadi ternyata tingkat keberhasilan produksi ini terus kita tingkatkan lah melalui sentuhan teknologi pertanian. Kita juga pernah sampai belajar ke Iowa, Amerika, khusus untuk pertanian jagung ini, Pertanian jagung. untuk meningkatkan bagaimana kualitas. Hasilnya Dan bagus dan ketika kualitas. iya, dan ketika kita terapkan di sini
petani bisa disiplin dengan langkah-langkah yang kita berikan, ya alhamdulillah Berkembang produksi ya? juga Meningkat? semakin meningkat, bahkan sampai 300% dari yang semula. Wow, 300% berarti luar biasa nih, 3 kali lipat ya teman-teman. Ya ini terima kasih banyak Pak, kita ngobrol sama Pak Yes yang luar biasa, low profile banget. Terima kasih matur suwun, yang hatinya sudah nggak usah diragukan lagi untuk Kabupaten Lamongan, sudah nggak usah diragukan lagi bagaimana beliau istilahnya mengharumkan nama Lamongan melalui tim bolanya gitu. Persela Lamongan ya, ini juga sudah menjadi bukti lah, dan banyak sekali ya, memang banyak yes lovers yang termasuk saya ini baru yes lover nih. Jadi Pak, ini pertanyaan Pak, maaf ini agak melenceng tentang musik nih Pak. Saya kan kemarin Bapak ini senang musik ya luar biasa. Lihatnya sebagai irama Bapak dengan kesibukannya yang luar biasa dengan bernyanyi, apakah bisa mungkin Bapak buat jadi enjoy, jadi gimana Pak? Iya, saya sendiri gimana ya, dulu emang waktu muda ini saya sama teman-teman ini ya sering lah punya band gitu Pak ya. Wah, dulunya ngeband berarti ini teman-teman. Pak Yes nih dulunya band. Kelihatan sih Pak, dari nyanyinya udah kelihatan. Teman-teman lihat nyanyinya itu sudah berapa lagu nggak capek dan vokalnya masih stabil. Wah, ini biasa nyanyi nih beliau. Iya. Ya, saya sebenarnya lebih genrenya di rock lah. Dan sampai sekarang saya punya komunitas namanya Rock Law. Oh, Rock punya Law itu namanya Rock Lawas. Rock Lawas. Itu teman-teman di Lamongan nih Pak? Iya, teman-teman di Lamongan. Rock Lawas. Asik. Ketika masih muda ini saya seneng sekali lah nonton konser-konsernya God Bless, nonton konsernya Mel Sandi dan sebagainya. Sampai saya punya obsesi luar biasa kalau saya bisa sepanggung lah dengan beliau-beliau, dan ternyata beberapa saat saya juga pernah mendatangkan. Dan satu panggung? Iya, satu panggung sama Mas luar biasa, Mas Alba, sama Mas Y juga kita satu panggung. Mbak Mel Sandi juga kita beberapa kali lah datang ke sini sampai ya kita luar biasa ya, akhirnya nyanyi bareng ya Pak. Tetapi udah nggak usah diragukan lagi sih Pak, ini band rock favorit Indonesia Pak. Iya. Boleh gak Pak? Saya masih God Bless lah. God Bless ya, mantap. Sama Pak, berarti kita mantap banget. Ya teman-teman, kita ngobrol singkat dulu ini bersama Pak Yes yang luar biasa. Kita langsung bentar lagi merapat ke sentra kerajinan batik dan juga apalagi Pak? Sentra Kerajinan Bambu. Jadi kita akan ke sana, kita akan lihat-lihat, kita ngobrol bagaimana nanti bersama teman-teman di sana. Terus ikutin kita dan jangan kemana-mana. Ya. Ya teman-teman, kita sudah sampai di sentra pengajinan bambu. Ini salah satu hasil karyanya, di dalam banyak sekali hasil karya yang luar biasa. Nanti kita langsung masuk dan kita akan lihat semua yang ada di sini. Oke? Let's go. Lamongan, Bupatinya, yes bro. Bupatinya, yes bro. Cocok dan wajib didukung. Saya mohon untuk seluruh pengrajin se-Kabupaten Lamongan, khususnya pengrajin bambu, tanggal 9 Desember jangan lupa coblos dukung nomor 2.
Ini tadi cukup sangat kreatif ya, sangat kreatif, banyak sekali. Tadi salah satunya adalah kipas ini sih. Kipas ini sederhana sih, simple ya, tapi dengan desain seperti ini akan jauh lebih menarik daripada kipas-kipas yang lainnya. Maksudnya ini juga bener banget tadi kata Pak Yes, ini juga bisa buat kalau orang nikah dan lain sebagainya banyak. Dan ini kalau dipakai pun asik gitu, maksudnya secara fashionnya juga bagus. Jadi sendiri akan menghargai karya handmade semacam ini, dan ini akan nanti saya akan terus memfasilitasi. ya teman-teman, ini tenun ikan. Jadi ini temanya memang tadi di proses produksinya di belakang nih. Ini bagus nih teman-teman ya. Bahannya juga tadi kita ngelihat di belakang, ada yang memang macam-macam lah, yang tenunnya macam-macam. Ada yang batik biasa, itu batik biasa tadi, ini biasa ya batiknya. Biasa, lain biasa. Ini tenun. Jadi Joston. Ini yang tulis, Mas. Yang tulis nih kayak gini. Sama yang punya peradilan juga. Punya sini juga kan sih? Iya. Sejak kapan, Pak? Kalau saya merintisnya mulai 89. 89. Tapi itu dulu dari keluarga nggak sih? Ilmunya dari keluarga. Oh, gitu. Modalnya dari 40.000. 40.000. Hasil, iya hasil ngajar. Hasil Jadi ngajar. saya dulu ngajar. 40 berarti dulu. Kayaknya gitu. Saya sisihkan untuk ditabung hasilnya untuk satu unit. Iya. Pada waktu itu satu unit itu membutuhkan 120.000. 120.000 lah. Sedangkan modalnya cuma 40. 40, berarti saya menyisihkan 3 bulan baru dapat satu. Terus itu saya kerjakan sendiri. Ada 14 proses itu saya kerjakan 12 proses. Sehingga nggak mengambil orang, kayak saat ini dulu. Sikat sendiri semua. Iya. Nah, terus pengembangannya yaitu dari labanya saya Sisihkan belikan. lagi. Memang nggak untuk makan, makannya dari ngajar. Oh, nggih. Ya 89 niku. 2 tahun, Oke. alhamdulillah sudah bisa istilahnya berkembang sampai mengikuti event-event nasional juga. Dari 91 mulai ikut konvensi GKI itu juara Jawa Timur. 92 5 besar, 93 3 besar, 94 nasional. 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 Wow, keren, mantap. Dulu pas menangnya nasional itu Pak, batik apa itu Pak? Sama tenun. Tenun yang mana? Tenun yang sekarang yang paling murah lah ini. Pak, yang membedakan tenun mahal dan murah itu apanya? Bahan. Satu bahan. Dua kerumitan. Nah, kerumitan. Kalau ini bener memang rumit, tapi dari awal orang sudah terbiasa mengerjakan. Sudah biasa mengerjakan. Nah, tadi. Terus ini yang namanya dobi. Ini yang bedanya dobi mesin dengan dobi tangan. Kalau mesin mau bikin motif gini mesti beli. Beli gambar. Beli gambar. Mahal beli gambarnya, tapi kalau tangan tanpa beli hanya di Angan-angan. di angan-angan, sehari merubah 2 kali motif bisa. Bisa. Tapi kalau mesin umpama merubah 2 kali motif, kosnya lebih Lebih mahal. Oh iya, betul. Makanya
Saya bilang kalau untuk tenun ikat atau dobi tidak bisa ditiru oleh mesin. Karena tertahan tuh susah kalau terus sama mesin ya. Termasuk songket tadi, songket yang dengan Ya, songket. Ini songket yang lain daripada yang lain. Itu pun maksudnya gini, kalau songket di seluruh Indonesia ini itu kan dalamnya ada. Nah kalau songket sini dalamnya nggak ada, hanya gini. Nggak ada. Jadi kayak setengah doang tembusnya ya. Itu yang susah ya. Ya ini yang nggak bisa ditiru mesin. Ya bisa tiru mesin. Kalau mesin pasti bolak-balik ya. Pasti bolak-balik. Makanya mesin apa? Ini masih eksis terus sampai kembali kalau ada songket sini mesti dari sana. Pasti dari sini ya? Pasti dari sini. Udah nggak ada yang lain? Nggak ada lain. Bapak bisa klaim bahwa cuma satu-satunya di sini? Satu-satunya salah. Setiap ada perwakilan di Jawa Timur, outletnya itu mesti saya kasih. Saya taruhi barang-barang Lamongan. Nah, dan juga hanya di Lamongan. Cuma di Lamongan? Itu yang bisa kita. Oh iya nih teman-teman nih, lihat nih. Jadi nggak kelihatan ini depan, belakang. Biasanya kan depan belakang nampak ya, tembus ya. Tembus. Ini nggak tembus ini cakep nih. Di situ Cuma ada di Lamongan ini. Cuma di Lamongan. Jadi bener udah kelihatan nih. Biasanya bolak-balik ya Pak ya? Iya, biasanya semua ini bolak-balik. ya bolak-balik. Jadi udah tahu mana yang depan mana yang belakang. Thank you Pak. Thank you Pak. Ya teman-teman, setelah seharian bersama Bapak Yes ini luar biasa Pak. Beliau luar biasa harinya. Ini masih nggak terlalu padat ya Pak ya. Ini masih nggak terlalu padat teman-teman. Tapi kalau padat lebih luar biasa lagi. Tadi kita ke pengrajin bambu, terus kita juga pengrajin tadi ada batik juga. Jadi dan tenun kita juga tadi ke teman partai yang juga ikut bersama-sama ya Pak ya, mendukung. Jadi ini luar biasa seharian, tapi stamina masih fit. Bahkan semalam sampai jam berapa Pak? Jam 1 lah. Jam 1. Ya ini semata-mata untuk masyarakat Kabupaten Lamongan pada khususnya, supaya bisa memberikan informasi ya Pak ya, informasi dan edukasi secara dan program yang nyata buat semua masyarakat yang ada di Kabupaten Lamongan. Semoga luar biasa lancar segala sesuatunya Pak. Terima kasih untuk semuanya. Untuk kadonya tadi dapat kado juga spesial dari beliau yang luar biasa. Terima kasih. Untuk tenunnya luar biasa, nanti kita akan pakai dan kita akan buat nanti saat bersama-sama kita merayakan pesta kemenangan kita. Luar biasa. Mesti kemenangan Pak Yes ini, Pak Yes Bro ini juga kemenangan teman-teman semua Kabupaten Lamongan. Ya, pokoknya terima kasih buat semuanya Pak. Matur nuwun sekali lagi. Terima kasih Bapak, selalu sehat, selalu luar biasa. Soalnya masih dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Lamongan. Jaga kesehatan Pak. Dan luar biasa, salam sukses. Pokoknya lancar semuanya. Oke, terima kasih juga untuk Mas Widi ya, khususnya videonya dan lagunya tadi teman-teman ya akhirnya suka semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman dan sampai ketemu lagi. Dah. Hanya kamu. Wow.